kelelahan dan kehabisan nafas. Sedihnya melihat perjuangan si ibu sapi ini, kawan-kawan. Ayo ibu sapi, berjuanglah. Ucok yakin kamu pasti bisa. Tapi sapi ini sangat kesulitan, kawan-kawan. Kita khawatir jika dibiarkan, salah satu di antara mereka berdua akan mati. Pak Tatan, semuanya, tolongin si ibu sapi ini. Ayo cepat. Hal seperti ini dilakukan dengan sangat hati-hati ya kawan-kawan. Hanya para ahli yang boleh melakukannya. Karena jika saja kita tidak mengetahui cara dan metode menolong lahiran si sapi, kita akan menyakiti si ibu sapi ini, kawan-kawan. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Akhirnya ibu dan anak sapi ini berhasil selamat, kawan-kawan. Dan setelah ibu sapi ini melahirkan, tentu dengan dibantu para petugas, langsung saja si ibu sapi ini menjilati dan membersihkan tubuh anaknya. Duh, sayangnya si ibu sapi ini pada anaknya. Kalian lihat kan kawan-kawan, bagaimana Allah menitipkan rasa cinta dan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya. Masya Allah. Kita biarkan dulu anak sapi ini bersama induknya selama 1 jam sebelum anak sapi tersebut ditempatkan di kandang khusus. Kita akan membiarkan si induk puas membersihkan si bayi sapi ini dulu, kawan-kawan. Sembari si induk membersihkan anaknya, kita dengar dulu sedikit penjelasan dari Pak Tatan. Jadi sapi tadi ketika dia habis melahirkan kan kita pisah dari induknya. Nah, itu selama 3 bulan dia tetap mengkonsumsi air susu. Kemudian nanti ketika 1 bulan baru diperkenalkan untuk mengkonsumsi hijauan sama makan tambahan berupa konsentrat. Selama 3 bulan nanti dirawat dengan konsumsi air susu sama makanan awal. Kemudian nanti baru itu kita pisahkan masuk ke kandang yang lepas sapi. Di mana kandang lepas sapi itu sapi artinya sudah tidak mengkonsumsi air susu lagi. Jadi dia udah penuh makan berupa hijauan maupun konsentrat. Baru setelah itu masuk ke kandang pradarah atau kandang darah. Nah, itu di mana di situ sapi-sapi itu dipersiapkan baik badannya atau maupun kesehatannya supaya nanti masuk ke jenjang sapi yang siap untuk kita lakukan proses perkawinan. Ya, jadi sekitar umur 1,5 tahun atau umur atau kesetimbangannya secara ini 250 kilo baru nanti bisa kita kawinkan. Nah, itu dikatakan sapi darah. Nah, untuk penempatannya sendiri sapi darah sama sapi laktasi itu kita pisahkan supaya tidak terganggu. Jadi kemudian kalau sapi darah kita kelompokkan sapi darah, kemudian ada lagi nanti setelah nanti diinseminasi terjadi kebuntingan kita pisahkan dia di kandang sapi bunting. Nah, kita tunggu sampai dia kebuntingan umur 9 bulan tadi ya. Nah, setelah umur 9 bulan ketika dia melahirkan baru nanti masuk ke kandang sapi laktasi. Nah, di kandang sapi laktasi disitulah proses pemerahan mulai kita lakukan. Nah, kawan-kawan semua, anak sapi atau yang dikenal dengan sebutan pedet baru lahir harus mendapatkan kolostrum atau susu pertama pada 24 jam pertama dari induknya untuk menguatkan imunitas tubuhnya. Akan tetapi, pada kasus tertentu, pedet tidak bisa mendapatkan kolostrum induknya karena induk tutup usia pasca melahirkan atau induk tidak memiliki sifat keibuan yang baik. Karena itulah, peternak harus memberi perhatian ekstra apabila memiliki pedet dengan kondisi tersebut. Kolostrum harus diperah semaksimal mungkin. Kemudian langsung diminumkan pedetnya semampu pedet tersebut minum. Jika masih ada sisanya, dapat disimpan di lemari pendingin untuk diminumkan beberapa jam kemudian. Sedangkan pada pedet yang induknya tutup usia, kolostrum yang diberikan dapat berupa kolostrum beku yang diambil dari induk sapi 1 atau 3 hari pasca melahirkan. Kolostrum tersebut sebaiknya dipasteurisasi dulu sebelum diberikan,
atau dapat pula langsung dihangatkan atau thawing sebelum diberikan. Suhu susu yang mirip dengan hangatnya susu dari ambing induk dapat meningkatkan nafsu menyusu pedet. Alhamdulillah, kita lumayan dapat banyak kolostrum atau susu pertama induk sapi ini kawan-kawan. Nah, sebelum kita memberikan kolostrum ini, kita pindahin dulu ya sapi-sapi ini. Ayo Pak, pindahin si anak sapi ini dulu ke kandang khusus. Kamu jangan khawatir ibu sapi, kami akan benar-benar hati-hati dalam merawat anakmu. Nah, setelah dipindahkan ke tempat khusus ini, kita akan memberikan susu pertama atau kolostrum ini. Minum yang kenyang ya anak sapi. Alhamdulillah, semoga kenyang ya anak sapi. Jangan khawatir, nanti dikasih susu lagi kok. Alhamdulillah, pengalaman yang menakjubkan di Gundaling Farms ini. Terima kasih kepada pihak Gundaling Farms atas pengalaman keren ini. Ucok lelah, juga ngantuk. Alhamdulillah juga hujan. Ucok pamit undur diri ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.